Hai, kita dari kelompok 9 mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bubayang Sariwidatami SHMH dan Pak Zidney Ilma Faza MH SHMH dan rombel 16. Dan di sini kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Lodul Tito Katipana dengan NIM 230 80 10 538 nomor absen 35. Saya di Violeta Winarjana dengan NIM 230 801 0536. Saya Muhammad Fidul itu dengan NIM 23080105337, absennya 34. Dan saya Rani Hairunisa Salsabila dengan NIM 23080100539 dengan nomor absen 36. Nah, di sini kita bakal bahas terkait permasalahan otonomi daerah di Indonesia, utamanya di Papua. Sistem pemerintahan yang sentralistik dinilai tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, otonomi daerah diperkenalkan sebagai bagian dari desentralisasi yang memberikan hak kepada masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain otonomi daerah yang kita kenal pada umumnya, ada pula otonomi khusus. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi mereka. Kewenangan ini diatur melalui undang-undang dan bertujuan untuk menghormati kekhususan atau keistimewaan daerah tersebut, baik dari segi sosial, budaya maupun historis. Aceh, Papua, dan Papua Barat adalah provinsi yang memiliki hak-hak istimewa tersebut. Secara filosofis, otonomi khusus Papua merupakan bentuk pengakuan negara atas identitas, budaya, dan sejarah Papua yang unik. Otonomi daerah sebagai bentuk negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemuda yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang Pasal 18B Ayat 1 Undang-Undang 1945. Otsus bertujuan menciptakan keadilan, pemerataan pembangunan, dan menyelesaikan konflik sosial secara damai. Ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman dengan memberi ruang bagi Papua untuk berkembang sesuai karakter lokal tanpa melepaskan ikatan dengan NKRI. Selanjutnya, secara historis, Papua memiliki kebudayaan dan identitas yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki cara pandang dan sistem sosial yang khas yang seringkali berkonflik dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini menciptakan tantangan dalam integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sejak bergabung dengan Indonesia, Papua mengalami berbagai kegerakan separatis, seperti Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Tuntutan untuk merdeka ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap perlakuan pemerintah pusat. Dengan diberikannya otonomi khusus, diharapkan dapat meredakan ketegangan ini dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada masyarakat Papua untuk mengatur urusan mereka sendiri. Pemberian otonomi khusus merupakan langkah strategis pemerintah untuk mencegah disintegrasi bangsa. Dengan memberikan otonomi, pemerintah berharap dapat mengurangi konflik dan kekerasan yang sering terjadi, sehingga menjaga Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Nah, masuk pada fakta sosiologis, bahwasanya sepanjang tahun 2020 hingga 2024, sebanyak 30 kabupaten di wilayah Papua termasuk ke dalam kategori daerah tertinggal, yang mana angka ini apabila dibandingkan dengan wilayah lain seperti Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera merupakan angka yang paling tinggi. Mengapa demikian? Karena adanya kesenjangan yang begitu besar utamanya dalam sektor pendidikan dan perekonomian. Kemudian, pada September 2022, BPS juga mencatat Papua termasuk pulau yang mengalami kenaikan penduduk paling miskin yang berada pada angka 24,32 juta jiwa. Nah, tingginya angka kemiskinan ini disebabkan karena minimnya tingkat pendidikan hingga kesejahteraan masyarakat Papua. Kemudian, Sekdirjen Kementerian PDTT Razali mengemukakan bahwa tidak semua daerah dengan sumber daya alam yang besar akan selalu maju. Oleh karena kekayaan alam yang tidak dibarengi dengan konsentrasi kependudukan sangat berpengaruh terhadap perkembangan daerah itu sendiri. Yang mana dalam hal ini Papua kaya akan sumber daya alam, tetapi pembangunan infrastruktur, kesejahteraan, dan pendidikan masyarakatnya masih belum maksimal. Yang mana fenomena ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia di Papua belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga pengelolaan daripada sumber daya alamnya pun belum optimal. Nah, untuk
mengejar ketertinggalan Papua, berikut adalah beberapa solusi yang sekiranya mungkin dapat membantu hal tersebut. Yang pertama, pembangunan infrastruktur hukum. Pembangunan infrastruktur hukum di sini dapat dilakukan dengan cara yaitu menerapkan kebijakan yang mengedepankan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus Papua, sehingga kedepannya penggunaan dana otonomi khusus Papua dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Yang kedua adalah meningkatkan kualifikasi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya dan merata tanpa memandang status sosial, agama, atau apapun itu. Dengan demikian, penyalahgunaan kekuasaan dapat kita minimalisir sejak dini. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan produk pendidikan yang mengedepankan atau mengutamakan kesadaran hukum masyarakat Papua. Dengan tersadarnya masyarakat Papua terkait kewajiban-kewajiban maupun hak-haknya, diharapkan masyarakat Papua kedepannya akan lebih turut berpartisipasi aktif dalam mengikuti diskusi-diskusi masyarakat ataupun musyawarah ataupun bentuk forum pada umumnya, sehingga apa yang menjadi cita-cita, harapan, dan impian mereka dapat diakomodasi oleh kebijakan publik. Ya, kemudian berlanjut ke solusi yang ketiga, yaitu pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong pengembangan sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui regulasi yang mendukung akses modal dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat Papua. Kemudian mengintegrasikan kebijakan ekonomi lokal dengan kebijakan nasional untuk memastikan bahwa potensi ekonomi yang dimiliki oleh Papua dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi multi pihak, yaitu dengan menggalang kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan mungkin sektor swasta untuk saling menciptakan sinergitas dalam pembangunan Papua. Oke guys, jadi yang barusan dijelasin sama teman-teman saya adalah penjelasan mengenai otonomi khusus di Papua. Kurang dan lebihnya begitu. Ada yang mau disampaikan? Dadah.